Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Husain dari Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS saya tentang informasi rumah sakit yang diimplementasikan dalam program Java. Oke, soal yang pertama kita langsung aja. 1. Buatlah minimal 4 kelas yang dibutuhkan. Buatlah properti yang dibutuhkan pada kelas-kelas yang dibutuhkan. Nomor 1, buatlah metode konstruktor pada setiap kelas. Buatlah minimal 3 metode fungsi di luar metode setter dan getter yang diperlukan pada setiap kelas. Implementasikan konsep inheritance, polymorphism, encapsulation, dan abstraction pada kelas yang dibuat. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi VS Code untuk mengimplementasikan coding Java saya. Soal yang pertama tadi, buatlah minimal 4 kelas yang dibutuhkan. Oke, 4 kelas ya. Di sini apa itu namanya, bagian mana yang disebut kelas? Oke, di sini yang namanya public kelas dokter ini disebut dengan bagian kelas ini. Terus selanjutnya saya berikan contoh lagi. Ini namanya public kelas obat. Di sini kan tadi tertera 4 kelas yang dibutuhkan minimal. Di sini selanjutnya lagi ada pasien. Ini kelasnya, bagian keywordnya public kelas pasien sampai sini. Selanjutnya kelas pembayaran, sini sampai sini, public kelas abstrak pembayaran. Nanti ini abstrak kita jelaskan lebih lanjut di nomor selanjutnya. Oke, kelas rumah sakit, ini nama bagian kelasnya. Soal yang pertama kan, buatlah minimal 4 kelas yang dibutuhkan. Ini 4 kelas yang dibutuhkan minimal, 1, 2, 3, 4, 5. Jika lebih ya nggak apa-apa, lebih bagus. Oke, selanjutnya nomor 2, buatlah properti yang dibutuhkan pada kelas-kelas yang dibuat di nomor 1. Properti. Oke, bagian properti terletak pada bagian setelah bagian kelas yang ini. Berikutnya kelas obat Java, propertinya yang ini. Terus pasien Java, propertinya yang ini. Pembayaran, kelas pembayaran yang ini. Terus rumah sakit yang ini bagian. Oke, nomor 3, buatlah metode konstruktor pada setiap kelas. Metode konstruktor. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu metode konstruktor. Konstruktor ialah, penjelasan umumnya ialah suatu metode awal yang akan diimplementasikan jika objek pertama kali dibuat. Jika pertama kali diimplementasikan sebuah objek, ia akan mengimplementasikan atau menuliskan metode konstruktor secara otomatis. Itu menurut pemahaman saya. Ntar teman-teman cari sendiri supaya lebih jelas lagi apa pengertian metode konstruktor. Cari aja di Google. Ntar apa saya cantumkan materinya tentang konstruktor, materi konstruktor. Oke. Selanjutnya
kelas Java konstruktornya yang ini, bagian ini. Intinya kelas konstruktor nama metodenya sama dengan kelas, bagian kelas ini sama, ini sama juga kan. Sama kan ini. Oke, selanjutnya pembayaran titik kelas pembayaran. Oke, ini konstruktornya, public pembayaran sama kan ininya, nama dengan nama kelasnya. Oke, nomor berikutnya, buatlah minimal 3 metode fungsi di luar metode setter dan getter yang diperlukan pada setiap kelas. Metode getter dan setter. Metode getter dan setter terletak di bagian ini. Sudah ada keterangannya di sini, sudah saya tuliskan supaya lebih jelas teman-teman melihatnya. Oke, bagiannya di sini sampai sini, getter setter. Jadi getter setter itu kegunaannya untuk getter ini untuk mengambil sebuah isi dari properti name yang ada di properti kelas dokter, dan si setter untuk menuliskan isi dari yang kita ingin tuliskan. Ya, tergantung ya, jika properti yang ini string ya harus isinya string, tidak boleh berbeda variabel. Kalau berbeda variabel nanti akan terjadi error jika di run programnya. Ya, begitulah Java, sangat sensitif. Oke, selanjutnya implementasikan konsep inheritance, polymorphisme, encapsulation, dan abstraction pada kelas yang dibuat. Oke, akan saya jelaskan pengertian dasarnya terlebih dahulu. Inheritance ya itu arti dalam bahasa Inggris. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya pewarisan dari kelas parent ke child. Parent itu orang tua, child itu anaknya. Oke, polymorphisme diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki banyak bentuk. Encapsulation ialah seperti getter dan setter sih sebenarnya, intinya yang ini getter dan setter, kayak mengamankan sebuah variabel supaya tidak bisa diakses dari luar. Encapsulation intinya kita menggunakan keyword private supaya tidak bisa diakses dari luar kelas dokter secara bebas. Dan jika menggunakan private, kita harus menggunakan encapsulation atau getter dan setter. Oke, selanjutnya abstraction ialah sebuah benda yang masih abstrak dan belum masih terlihat jelas apa konkretnya dari benda tersebut. Maksud saya belum terlihat jelas, masih samar-samar pengertian abstraction itu. Contohnya seperti mobil kan termasuk kendaraan, seperti sepeda, pesawat. Nah,
si kendaraan itu bisa berjalan, bisa terbang. Nah, masih abstrak. Yang konkretnya seperti kendaraan mobil, pesawat, dan sepeda, itu konkretnya, bentuk nyatanya. Dan kendaraan itu masih abstraknya. Ada kelas yang dibuat. Oke, kita langsung ke programnya. Yang pertama, inheritance, pewarisan. Oke, untuk inheritance kita menggunakan keyword extend untuk mengimplementasikan kelas pembayaran. Berarti kelas pembayaran ini kelas parent-nya, kelas atau kelas orang tuanya, dan si pasiennya adalah kelas child-nya, kelas anaknya. Sifat dari kelas inheritance, si kelas child bisa mengakses apapun yang ada di kelas parent-nya, kelas pembayarannya. Itu pengertian dasar tentang inheritance. Oke, selanjutnya polimorfisme. Polimorfisme memiliki banyak bentuk. Di sini saya akan memberikan contoh di sini. Kelas program. Kelas konsol. Di sini polimorfisme ialah memiliki banyak bentuk. Di sini saya mengambil contoh polimorfisme yang statis. Apa sih polimorfisme statis? Polimorfisme statis ialah nama metodenya sama, namun parameternya berbeda. Ini parameternya, ini nama metodenya, log ini sama 1, 2, 3, 4. Cuman nama ininya nama parameternya berbeda. Oke. Yang selanjutnya encapsulation. Apa sih sebenarnya manfaat dari encapsulation? Yang sudah saya jelaskan tadi ialah encapsulation kegunaannya untuk supaya customer atau pengguna tidak bisa menggunakan secara bebas apa saja properti yang ada di dalam program yang kita buat. Encapsulation contohnya seperti ini, seperti header dan center. Sini bagian ini. Oke, selanjutnya abstraction. Inti dari abstraction ialah sebuah metode jika metode tersebut di inheritance, jadi abstraction itu harus terkait dengan pewarisan, terkait erat dengan pewarisan. Jika kita membicarakan abstraction, jika kelas abstrak jika di inheritance, maka kelas childnya, kelas anaknya harus menurunkan apa-apa saja yang ada di kelas abstrak tersebut. Wajib. Jika tidak diimplementasikan akan error programnya jika kita run.
abstrak method bisa diimplementasikan di bagian kelas bisa, dan di bagian method bisa. Jika di bagian kelas tersebut, kelas ini tidak bisa tidak bisa dibuat objek, implementasi objek di kelas utama. Jadi kelas abstrak itu hanya ibaratnya hanya bentuk bayangannya aja, tidak bisa diimplementasikan. Gitu. Jika ditaruh di method abstrak ini, keyword abstrak, childnya harus mengimplementasikan metode yang ada keyword abstraknya. Yang di kelas, maksud saya di kelas pembayaran ini, jika di inheritance, jika memiliki metode yang keywordnya abstrak harus diimplementasikan, jika tidak akan error. Gitu. Oke, saya akan coba run program saya supaya bisa melihat hasilnya, teman-teman. Oke, pilih dokter, inputkan namanya apa, misalnya Sukoco. Pilih metode pembayaran, saya pilih cash dulu lah, cash. Ini hasilnya. Jika saya pilih cash, pembayaran cash, data saldo Anda, ini hasilnya, ini pembayaran lunas. Oke, saya akan coba lagi run. Saya akan pilih yang BPJS pembayarannya, metodenya, namanya Sukoco lagi boleh. Pilih metode pembayaran 2 BPJS. Oke. Yang sistem pembayaran BPJS dan pembayaran lunas. Oke. Sekian dari saya. Jika teman-teman kurang paham jika saya menjelaskan, nanti bisa dibaca sendiri materinya, soal-soalnya yang saya bagikan nanti di link. Saya bagikan di link dalam bentuk PDF. Oke, nanti saya juga berikan beberapa materi dasar tentang yang saya jelaskan di sini, tentang inheritance, polymorphisme, encapsulation, dan abstraction pada kelas, dan serta materi getter-setternya. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun penjelasan, itu kekurangan dari saya. Di sini saya belajar juga. Ini merupakan tugas dari dosen yang saya kerjakan dengan semaksimal mungkin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.